negara pasti membuat keputusan itu tujuannya baik untuk masyarakat. Persoalan nanti ada dampak, persoalan ada kritik, ya memang harus dijawab. Kalau tidak dijawab atau dibiarkan, terjadilah seperti saat ini. Ya kalau unjuk rasa, sudah jam 5 selesai dong. Sesuai undang-undang. Yaudah kembali tempatnya, bubar aja. Kenapa nih sampai malam, sampai jam 9 ya. pun, ya. bahkan kita melihat mereka mengejar-ngejar petugas loh, dengan besi, dengan pentungan gitu. Ini kritik masyarakat pasti ada kok. Tidak, pemimpin itu tidak mungkin menyenangkan semua masyarakat, tidak bisa. Keputusannya pasti ada yang buat masyarakat tidak suka. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Hari ini Unpacking Indonesia, khususnya Zulfadlinan Unpacking Indonesia dan seluruh segenap tim kerja mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga Afan Kurniawan, 21 tahun yang menjadi korban dalam demo yang terjadi kemarin. Kita menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwajib tentang penyebab dan seperti apa kronologinya. Yang jelas kita mengapresiasi Polri bertindak cepat ya, segera menahan 7 orang anggota BRIMOB yang ada di mobil rantis penyebab dari meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Kita berharap keluarga korban yang ditinggal menerima ini dengan sabar dan tawakal. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu, ya, narasumber saya. Ya, kita akan berbicara tentang demo yang terjadi dari tanggal 25 Agustus dan kemarin tanggal 28 Agustus. Yang kemarin di mana sebenarnya itu demo oleh kelompok buruh, ya. Beda dengan demo tanggal 25, tetapi muaranya sama, menyampaikan ketidakpuasan kepada pemerintah dan juga mungkin DPR atas ketidakberpihakan pemerintah atau elit politik kepada rakyat sesungguhnya. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, kita akan berbicara dalam perspektif intelijen. Saya sudah bersama dengan pakar intelijen, Mas Stanislaus Rianta. Terima kasih Mas Steni sudah datang Sama-sama. Ruang Konsensus. Ya. Nah, Mas Steni, dalam suasana duka ini ya, tentu kita juga tetap harus mencermati sepanjang reformasi kita sebenarnya sudah terbiasa dengan demonstrasi, ya kan? Bahkan di periode pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi 10 tahun juga demo besar-besaran juga sering terjadi. Khususnya misalnya ketika demo Undang-Undang Cipta Kerja itu luar biasa juga. Nah, demo yang hanya berlangsung 2 hari di era pemerintahan Prabowo Gibran, ya, ternyata di hari kedua yang demo besar-besarannya kemarin ada korban gitu. Nah, kita tidak akan bicara kenapa ada korban dari almarhum Afan, tapi kita akan bicara demonstrasi yang dipicu oleh joget-jogetnya anggota DPR gitu loh, yang kemudian mendapatkan reaksi dari masyarakat seolah-olah tidak ada sense of crisis ya. Ini sebenarnya disebabkan oleh apa dan oleh siapa? Karena publik juga bingung, karena penyebab dan aktor dari demo ini terlalu banyak orang yang disebut. Ada yang menyebut ini yang dilakukan oleh geng Solo. Ada yang menyebutkan ini cek ombak dari orang pemerintah sendiri, ya, untuk mengecek apakah benar geng Solo masih kuat. Ada yang mengatakan ini pihak lain. Bahkan Pak Hendro sendiri sebagai orang yang sangat paham intelijen mengatakan ini penyebabnya dari asing atau aktornya dari asing. Nah, ini kan timbul kebingungan. Nah, menurut Mas Steni, sebenarnya apakah demo ini organik ya? Karena memang ketidakpuasan masyarakat dan kemudian ditunggangi atau seperti apa? Silakan Mas Steni. Ya, kalau kita melihat peristiwanya ini kan kayak hukum aksi reaksi. Ya. Ada aksi perilaku anggota DPR, kemudian ada reaksi orang yang memprotes. Gitu. Ya. Nah,
muncullah kejadian itu kan. Ada kejadian, dan di dalam kejadian itu kalau saya melihat banyak orang memanfaatkan situasi sehingga situasinya menjadi seperti ini. Tapi masalahnya kalau dalam intelijen mau kita melihat sebagai ancaman misalnya, apakah ini ancaman? Ancaman itu ada 3 indikator. Intensi, niat, capability, dan opportunity. Niat paling penting kan. Niat jahat terutama. Apakah peserta unjuk rasa ini mempunyai niat jahat? Saya kira tidak. Dia itu bentuk sikap kritik terhadap DPR, kritik seperti itu. Jadi mereka ada niat. Tetapi kalau tidak ada niat jahat, kenapa menimbulkan korban? Nah, memang dalam situasi itu, situasi apalagi saya melihat bahwa kelompok ojek online ini berbeda dengan kelompok yang lain. Kelompok buruh misalnya, itu ada leadernya. Kelompok mahasiswa ada leadernya. Kelompok ojek, leaderless. Nggak ada leadernya. Nggak ada leadernya. Artinya itu liar ya? Saya tidak menyebut liar, tapi mereka bergerak spontan. Oh, oke. Spontan. Ditambah dengan ketika saya melihat di lapangan, tanggal 25 itu, banyak sekali yang live TikTok. Terutama anak-anak remaja, live TikTok, kemudian temannya pada yang lihat, tertarik, gabung. Dan ini menjadi daya tarik bagi yang lain untuk bergabung itu. Isunya populis kan, mereka bergabung itu. Nah, situasi ini situasi rawan. Nah, teorinya memang ancaman itu terjadi dengan mengeksploitasi kerentanan, kerawanan. Ada yang mengeksploitasi. Contohnya orang mengeksploitasi ya, ketika dalam situasi sudah menjelang maghrib, kemudian aparat sudah capek, pendemo juga sudah capek, tiba-tiba teriak, bakar itu bisa jadi. Nah, ini memang kalau kita lihat tidak ada aktor tunggal di dalam peristiwa ini. Ini adalah aksi reaksi yang tidak terkendali sehingga muncul korban. Seperti itu. Orang banyak menggunakan teori konspirasi. Iya. Saya tidak percaya teori konspirasi. Tetapi di intelijen adalah seperti ini. Ketika terjadi suatu peristiwa, kalau kita mau nyari aktornya siapa, yang paling gampang adalah siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa itu. Siapa yang paling diuntungkan? Ketika dia yang paling diuntungkan, kemungkinan dia adalah orang yang patut dicurigai sebagai aktor, pemilik isu. Nah, kalau dalam demo yang tanggal 25 kemarin, ya kan, itu pemicunya kan memang aksi joget-joget anggota DPR ketika menerima fasilitas tunjangan yang luar biasa, mewah kan begitu, di tengah kehidupan rakyat yang semakin susah. Nah, artinya memang isunya ini isu orang bergembira di atas penderitaan orang lain kan begitu. Ya. Nah, kalau memang ada yang menunggangi, ya kepentingannya apa kalau gitu, Mas Teri, dalam perspektif intelijen? Ya, orang menunggangi seperti ini, kemudian dia membuat situasi menjadi ancaman, itu kan berarti dia punya niat jahat kan. Niat jahat itu bisa jadi niat terhadap negara, atau niat terhadap memang untuk mengacaukan situasi. Tapi yang paling penting kan motifnya apa itu? Apakah dia sakit hati, balas dendam, atau punya kepentingan lain gitu loh. Dan memang saya kira tidak ada aktor tunggal yang dominan di dalam peristiwa ini ya, tidak yang dominan ya. Tapi kalau kita lihat orang memprovokasi pun banyak di situasi seperti itu. Provokasi banyak. Kemudian itu satu, provokatornya itu termasuk orang aktornya. Saya kira aktor walaupun dia mungkin kelas bawah ya atau lapangannya. Ada orang yang demo unjuk rasa membawa bambu. Untuk apa? Iya. Ya kan? Ya berarti dia sudah punya niat jahat kan. Nah, orang yang seperti inilah yang orang yang tergolong mempunyai niat jahat sehingga dia bisa dikatakan sebagai aktor ancaman. Dan saya kira tidak ada faktor tunggal. Iya. Ya, tidak ada aktor tunggal. Jadi orang-orang seperti ini punya niat jahat dari atributnya, kemudian dari teriakan-teriakannya, dari provokasinya, itu aktornya. Nah, siapa sih aktor utamanya itu loh? Siapa sih aktor utamanya? Ya kita cari. Siapa sih yang nyuruh mereka? Ada nggak yang nyuruh mereka? Atau jangan-jangan mereka spontan? Ini tidak bisa kita langsung sampaikan, oh aktornya ini. Sebelum kita tahu
niat dari mereka. Atau sebelum kita punya bukti-bukti. Contoh misalnya, oh ternyata yang membawa bambu itu terbukti ada transferan dana dari ini X. Itu bukti. Nah bukti ini bisa mengarah, oh ternyata aktornya ke sini itu loh. Nah ini perlu penyelidikan lebih lanjut. Perlu penyelidikan. Tapi saya melihat ini desain awalnya ini adalah alamiah. Desain awalnya adalah situasi awalnya adalah alamiah, aksi reaksi. Ada aksi dari anggota DPR, ada reaksi dari masyarakat. Kemudian media menjadi katalisator, media sosial, live TikTok atau di mana sehingga orang mempunyai semangat yang sama, isu yang sama. Dua orang pada kumpul, aku enggak itu. Akhirnya mereka berkumpul. Nah dalam situasi seperti ini muncullah kerawanan dan bisa terjadilah ancaman loh. Dan siapapun bisa mengkapitalisasi ini. Siapapun bisa mengkapitalisasi. Kalau ini dimanfaatkan untuk berbagai hal kepentingan politik bisa juga berarti bisa juga. Tetapi kalau saya melihat bukan desain sejak awal akan terjadi, tapi ini sudah terjadi dulu aksi reaksi, lalu dia memanfaatkan situasi inilah. Contohnya ya dengan komentar-komentar di media misalnya. Komentar-komentar yang menyudutkan salah satu pihak, menyudutkan misalnya ya, menyudutkan peserta unjuk rasa, menyudutkan pemerintah, menyudutkan aparat. Ini kan sudah bentuk framing kan? Iya. Ada kejadian, ada aksi reaksi, ada kejadian, lalu dia framing tuh. Nah, yang framing ini juga harus kita cek, apakah dia menyuarakan itu murni karena idealismenya, murni karena pengetahuannya, murni karena memang dia punya kapasitas itu, atau hanya sekedar untuk menggiring publik supaya mempunyai persepsi yang sama untuk kepentingan tertentu. Ya kita lihat aja nanti lihat komentar-komentar di medianya. Seperti apa itu loh. Memang aktornya akan, kalau misalnya terjadi, aktornya akan banyak sekali. Kita mapping aja. Nah, sebenarnya kalau saya tetap merujuk kepada demo yang tanggal 25 dan 28, bahwa ada kemudian korban, itu kan sesuatu yang sebenarnya kejadiannya yang tidak direncanakan lah. Itu lebih kepada sebuah eksiden ya, anggap begitu. Kita masih menunggu penyelidikan. Nah, demo tanggal 25 Agustus itu sebenarnya beberapa hari sebelumnya kan sudah diinfokan. Bergabung, ayo kita demo tanggal 25 Agustus, ya kan? Ikut serta. Nah, ada juga yang melarang, jangan ikut demo tanggal 25 Agustus karena itu pasti sudah didomplengin. Itu diselenggarakan atau dibuat oleh kelompok ini, kelompok itu kan begitu. Artinya apa? Demo tanggal 25 itu sebenarnya sudah dipabrikasi dari awal. Nah, pemicunya demo itu menjadi besar adalah ketika ada video yang beredar masif ya tentang kemewahan fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR, ya kan? Dan pernyataan dari Ketua DPR sendiri, Puan Maharani, yang mengatakan silakan datang kalau mau demo, kan begitu. Nah, tadi kan Mas Tani bilang ini ada aksi, ada reaksi. Jadi ketika itu sudah terakumulasi, kekecewaan kepada pemerintah tentu saja semakin tinggi. Sebenarnya kalau bicara tentang kekecewaan pada pemerintah sebenarnya bukan kepada masalah ekonomi sebenarnya. Kalau kita rujuk dari berbagai dinamika yang terjadi sebelumnya, justru adalah soal penegakan hukum. Ketika Presiden memberikan amnesti dan abolisi kepada koruptor, itu kan pemicunya sebenarnya. Nah, kemudian ditambah-tambah lah akhirnya kekecewaan itu, pengangguran bertambah, kita makin sulit, ya kan? Tanah nganggur diambil pemerintah, rekening nggak bergerak diblokir pemerintah, pajak di daerah naik luar biasa dan seterusnya. Itu terakumulasi. Nah, ketika terjadi demo tanggal 25 Agustus, mestinya bahkan pada pagi hari pun itu sebenarnya belum terjadi yang begitu ramai. Siang, sore, dan menuju malam tuh makin anarkis sebenarnya. Nah, itu aksinya itu muncul karena katanya gedung DPR mereka akan buka menyambut kita loh. Orang digombok luar biasa, dikawal begitu rapat oleh aparat baik Polri dan TNI. Kemudian pagar belakang disiramin oli pasti oleh pamdalnya DPR kan begitu. Tujuannya apa? Supaya massa nggak boleh masuk dan nggak bisa megang kalau orang udah kotor ya kan dipegangin oli bekas gitu lah. Nah,
situasi-situasi kekecewaan dan kemarahan akhirnya tidak bisa dihindari. Nah, aparat intelijen ini menurut Mas Teni dalam situasi di lapangan seperti itu, kalau kita bicara intelijen mana, ya bisa BIN, bisa dari Polri, bisa dari TNI. Mengkoordinir situasi di lapangan seperti itu gimana, Mas Teni? Ya, intelijen itu kan fungsinya adalah deteksi dini, peringatan dini, cegah dini. Pasti sudah memberikan peringatan, pasti sudah melakukan deteksi seperti itu. Terbukti kan itu kan nggak usah aparat intelijen. Nah, kita pun tahu akan ada demo kan. Semua masyarakat tahu akan ada demo, apalagi intelijen yang sudah punya jaring-jaring di mana-mana kan. Intelijen memberikan rekomendasi pasti, memberikan saran pasti, tetapi keputusannya apa kan tergantung pengambil keputusan, tergantung pimpinannya masing-masing ya. Tapi saya lihat gini, ada celah waktu itu, celah ketika ajakan-ajakan itu sangat masif, ya kan? Ajakan pada orang untuk jual masif. Kemudian ada penanaman isu, isunya macam-macam ditanam kan, ditanam di sosial media, ditanam. Itu ada satu hal yang tidak dilakukan, yaitu melakukan mengkonter atau melakukan klarifikasi. Kontra intelijen maksudnya? Enggak, kontra narasi. Kontra narasi. Kontra narasi. Kontra narasi itu nggak dilakukan. Yang melakukan kontra narasi mestinya siapa, Mas? Pemilik isunya kan, Oh, oke. DPR. DPR kan waktu itu terus menghilang kan, menghilang, nggak ada respon. Nah, ini membuat publik makin geram, membuat publik makin geram dan muncul narasi macam-macam. Dan kalau isunya itu sudah sifatnya populis, kemudian yang menentang itu sudah sangat banyak, tidak hanya kelompok tertentu, misalnya hanya mahasiswa atau buruh, ini sudah mulai masif, ada mahasiswa, ada buruh, bahkan ojek online, itu nyaris susah dicegah. Yang bisa dilakukan sebenarnya adalah pengendalian. Pengendalian atau langsung diselesaikan di tempat. Misalnya kan, ada demo menentang kenaikan harga minyak tanah, misalnya, ada BBM. Udah pada demo, sudah nggak bisa dicegah lagi, solusinya cuma satu, ya nggak jadi naik. Ya kan? Temui, oke, nggak jadi naik, selesai. Sebenarnya ada ruang untuk itu sebenarnya. Ada ruang untuk itu kan, tapi tidak terjadi kan, tidak terjadi. Sehingga masyarakat, oh ini berarti memang harus dilawan, gitu. Harus dilawan. Saya kira ini akumulasi, setuju saya akumulasi kan. Fabrikasi isu ada itu loh. Nah, siapa yang fabrikasi isu? Masyarakat yang mengkritik, itu kan tidak hanya kritik jalanan. Levelnya macam-macam kan. Ada yang di jalanan, ada yang mengkritik. Ada yang mengkritik dengan membuat narasi-narasi. Ada yang mengkritik dengan statement-statement, atau bahkan mengkritik yang lebih levelnya lebih akademis, mungkin mengkritik dengan opini di media, itu kan. Itu kan bentuk kritik kan. Yeah. Macam-macam itu loh. Ini jadi satu kan. Seolah-olah orang melihat, wah ini kayak apa, ada konspirasi. Saya kira tidak. Tidak. Sebenarnya secara natural ya, sebelum adanya demo tanggal 25 itu, pemerintah sebenarnya mendeteksi nggak sih akan ada gejolak yang cukup tinggi dari masyarakat seperti ini? Masukan-masukan dari intelijen apakah memang mengingatkan seperti itu, atau memang ada kelalaian di situ menurut Mas Teni? Saya kira kalau kelalaian mungkin tidak ya, tapi gini Pak, gerakan-gerakan massa itu berubah dari zaman ke zaman. Sekarang gerakan massa itu menjadi semakin cepat, dan menjadi semakin besar karena adanya media sosial. Pengaruhnya luar biasa? Ya, luar biasa. Kalau dulu kan mungkin karena belum ada media sosial, demo kan dapat dikanalisasikan. Ini cepat sekali dan orang menjadi tertarik, orang menjadi bergabung dengan cepat. Nah, ketika pemerintah, ketika negara tidak bisa melakukan aksi dengan cepat juga, ada namanya tactical gap, kalah ini. Dia dengan mengumpulkan massa, memfabrikasi isu dengan cepat, tetapi dari sisi pemerintah mungkin kurang cepat itu. Ada tactical gap. Ini tinggal cepat-cepat. Kalau misalnya pemerintah lebih cepat, dia bisa, oh ini aktornya yang memfabrikasi ini, temui, kemudian dijelaskan, oh maksudnya ini loh, tolong jelaskan kembali kepada masyarakat itu bisa. Tapi waktunya nggak ngejar. Waktunya nggak ngejar waktu itu. Nah ini harusnya menjadi kritik bagi kita semua bahwa isu harus ditangani sih. Isu harus ditangani, harus direspon dengan baik, dijelaskan dengan baik, dan yang paling penting adalah harus peka juga dengan situasi yang terjadi di masyarakat. Karena kalau ada kritik yang tidak ditanggapi, larinya kan ke sosial media kan, larinya ke jalanan kan, dan ini bahaya itu.
baik, apalagi di situasi seperti ini. Saya meyakini bahwa pemerintah kita pasti ingin mensejahterakan masyarakat, dan itu sedang dilakukan dengan berbagai cara. Saya meyakini itu ya. Ada beberapa kebijakan yang mungkin masyarakat bertanya, mengkritik gitu, itu wajar kan? Dijelaskan saja itu loh, dijelaskan saja. Saya yakin bahwa pemerintah pasti ingin membawa negara ini lebih sejahtera, lebih baik, itu pasti kok, dengan berbagai cara itu kan, dengan berbagai cara. Tapi komunikasi kepada publik mungkin bisa lebih diperbaiki, bisa lebih dikomunikasikan dengan di semua levelnya. Jangan sampai komunikasi itu hanya selesai di level atas, di level elit gitu loh. Yang di bawah juga perlu dijelaskan mungkin loh. Dan sebenarnya kan sekarang banyak influencer, banyak orang-orang yang mempunyai follower banyak, ya termasuk podcast-podcast seperti ini kan. Ini kan sebenarnya bisa menjadi media untuk membantu negara misalnya. Oh, tolong dibantu dong, jelaskan bahwa ini ada kebijakan seperti ini, jelaskan kepada follower Anda. Dijelaskan itu loh. Kalau tidak dijelaskan, kalau media-media seperti ini tidak dirangkul, kemudian misalnya media massa termasuk mungkin influencer tidak dirangkul, mereka tidak menjelaskan pada masyarakat, tapi mereka justru menjadi influencer atas reaksi. Mereka tidak menjelaskan kenapa terjadi aksi itu, tapi mereka malah mendukung reaksi. Akhirnya apa? Kita lihat di media sosial hari ini, saat ini, banyak sekali influencer yang memposting video kejadian ojol ini, kejadian Al-Mahrum itu. Ini kan? Hanya misalnya dengan memposting itu dengan tulisan turut berduka cita, semua orang menganggap ternyata semua berpihak kepada musibah ini kan, bukan berpihak kepada aparat atau DPR itu loh. Walaupun ya ini saya prihatin ya, saya kasihan juga kita situasinya ini tidak baik, maksudnya aparat misalnya jaga dari pagi sampai malam, ada batas waktu juga kan, capek dengan situasi seperti itu. Peserta unjuk rasa juga capek itu kan. Ini yang berbahaya ketika ada orang memprovokasi itu loh. Kalau saya meyakini seyakin-yakinnya, aparat juga tidak mau melawan masyarakat kok. Mereka pengen demo baik-baik, dikawal, selesai bubar itu loh. Tidak ada. Saya yakin ya, tidak ada satupun aparat yang ketika berangkat bertugas itu niatnya saya akan melukai masyarakat. Saya yakin tidak. Seakan pentung pendemo, saya yakin tidak ada. Seperti itu pasti. Justru malah keyakinannya semoga demonya cepat selesai, nanti kita balik ke rumah. Saya yakin itu. Betul. Nah, Mas Teni, dari sisi isu ya, memang ada penilaian dari banyak tokoh. Rasanya pemerintah dalam menanggapi kritik dari masyarakat ini tidak sensitif, tidak cepat memberikan penjelasan gitu loh. Sehingga itu terakumulasi dalam waktu cukup panjang, anggaplah sebulan lebih gitu ya. Ya memang kalau dilihat sih sebenarnya dimulai ketidaksetujuan masyarakat itu dari masalah kebijakan efisiensi anggaran, sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi sempit. Daerah kemudian harus mencari caranya sendiri ya untuk menutupi kekurangan pembangunannya, ya karena faktor efisiensi anggaran yang diterapkan oleh presiden, ya kan, sehingga transfer dari pusat daerah menjadi sangat berkurang. Sementara mengandalkan PAD, ya kan, sulit bagi pemerintahan kabupaten kota kan begitu. Nah kemudian muncullah manuver-manuver dari kepala daerah menaikkan PBB yang luar biasa. Yang bahkan ada yang 1000%, itu satu ketidakpuasan dan tidak direspon oleh pemerintah isu ini gitu loh. Kemudian muncul lagi isu yang sebelumnya nih, masalah rekening nganggur diblokir kan begitu. Kemudian bereaksi, kemudian dibuka lagi ya. Kemudian ada lagi tanah nganggur ya kan, kemudian akan diambil oleh negara kayak begitu gitu loh. Nah terakhir adalah mengenai ketika BPS mengeluarkan data bahwa kondisi kita pertumbuhan ekonominya malah tinggi. Itu kan diprotes oleh para ekonom gitu loh. Dari mana datanya? Kita pertumbuhan 5,12%. Sehingga kemudian muncullah macam-macam ya analisa, hipotesa bahwa ini
datanya kayaknya nggak benar gitu loh. Bahkan ada mengatakan nih datanya dimanipulasi dan seterusnya. Jadi ketidakpuasan ini terus terakumulasi, puncaknya presiden memberikan amnesti, makin lagi nih, ya kan, gitu loh. Ditambah dengan cerita-cerita program MBG banyak yang keracunan, ya kan. Nah, direspon oleh menterinya, biasa, maklum banyak peserta yang belum terbiasa makan enak. Jadi terakumulasinya ini banyak sekali, ya, perilaku elit, ya, yang seolah-olah menganggap mereka ini menganggap remeh rakyat yang diurusnya. Nah, dilalanya presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah, bulan lalu mengatakan mengapresiasi bahwa menteri-menteri sudah bekerja dengan baik. Ini kan sebuah kontradiksi, paradoks gitu yang dilakukan oleh kepala negara. Nah, menurut Mas Teni, sikap pemerintah yang seperti ini atau atas nama negara ketika banyak ketidakpuasan, pendekatan seperti apa sih yang bisa meredam agar masyarakat ini juga tidak ada gejolak yang berlebihan? Apa karena kurang komunikasi, kurang penjelasan? Jujur saya ingin mengatakan bahwa dari presiden sendiri tidak ada penjelasan kenapa Hasto diberikan amnesti, kenapa Tom Lemon diberikan abolisi. Nggak ada penjelasan. Kecuali hanya dari Dasko. Gitu loh. Ini kan sebenarnya akhirnya dianggap teriakan rakyat tentang ketidakpuasan atau kebijakan itu tidak direspon oleh pemerintah. Seolah-olah ya suka-suka saya gitu loh. Gimana menurut Mas Denny? Ya, saya melihat bahwa saya yakin tujuan kebijakan pemerintah tujuannya baik. Saya meyakini itu tujuannya baik. Persoalan ada komunikasi yang tidak tuntas atau dampak-dampak dari kebijakan itu yang negatif. Selamat datang di era komunikasi yang baru. Selamat datang di gerakan sosial yang baru. Kalau negara tidak bisa ikut bergabung dengan gaya baru, cara baru ini, maka akan selalu ketinggalan dan akan selalu terjadi seperti ini, kritik-kritik seperti ini. Contohnya gini, kalau kita melihat kebijakan pemerintah, orang itu pasti lebih suka melihat apa sih yang jelek, ya kan? Dan itu dikapitalisasi, diproduksi kan, jadi isu-isu sensitif. Sementara harusnya disambut dong dengan bagaimana mengkontra ini, menjelaskan ini atau bagaimana baiknya gitu loh. Tapi kan kurang dilakukan atau tidak dilakukan, atau yang ngomong mungkin tidak dipercaya oleh publik. Ingat, ini era post-truth. Post-truth itu orang tidak melihat kebenaran, tapi orang hanya suka atau tidak suka. Saya suka sama Bapak, kalau Bapak mengatakan 1 + 1 = 5, saya mengatakan, ya itu benar. Karena suka. Suka. Tapi kalau saya nggak suka, Bapak mengatakan 1 + 1 = 2, itu salah. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Bukan saja oleh pemerintah sebenarnya, Mas Teni, oleh masyarakat juga. Ya. Sekarang era post-truth gitu loh. Jubirnya pemerintah siapa yang disukai masyarakat? Malah sekarang emang kita punya jubir, kan punya. Ya. Hanya jubir kantor kepresidenan. Ya harusnya kan orang yang berbicara itu orang yang memang dipercaya oleh publik. Dipercaya oleh publik. Dan bukan dia benar atau salah gitu ya. Itu salah satu strategi komunikasi kan. Ketika sudah era seperti ini. Nah, memang ini masa transisi harusnya sudah lewat ya, sudah hampir 1 tahun ya. Dari Pak Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo pasti ada gaya yang berbeda ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, tapi ya saya berharap bahwa pemerintah lebih aktif menjelaskan kepada publik terkait keputusan-keputusannya, terkait kebijakan-kebijakannya. Yang saya yakini bahwa negara pasti membuat keputusan itu tujuannya baik untuk masyarakat. Persoalan nanti ada dampak, persoalan ada kritik, ya memang harus dijawab. Kalau tidak dijawab atau dibiarkan, terjadilah seperti saat ini. Nah, dalam pendekatan intelijen, situasi saat ini menurut Mas Teni, situasinya seperti apa sih sekarang dengan dimulainya demo-demo seperti ini? Ini cegah dininya sudah terjadi nggak sih? Ya, menurut saya sih harus segera dilakukan penjelasannya terkait isunya dulu apa sih. Ini sekarang udah lari loh isunya, udah geser loh. Orang kemarin kan mengkritik DPR, kan? Sekarang mana ke Polri ini ya kan? Betul. RUU dulu undang-undang apa Pak yang Cipta Tenaga Kerja kan? Kemudian KUHP itu. Ini jadi korban polisi loh.
polisi suruh menjagain gedung DPR, kemudian dia suruh mengamankan demo, jadi korban polisi. Polisi yang diserang. Polisi yang diserang kan, karena apa yang dihadapin adalah polisi itu. Saya bukannya membela polisi atau kita, tidak. Tapi ini fakta bahwa akhirnya polisi tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan, maksudnya ya harus mengamankan, harus jagain. Saya sempat berpikir nakal sebenarnya. Ya udah, polisi harusnya kan mengawalnya bukan hanya mengawal DPR kan, juga mengawal peserta unjuk rasa kan. Ya dikawal itu loh. Dikawal baik-baik, peserta unjuk rasa tak kawal ke DPR. Berangkat jam 8 ya, tapi nanti jam 5 kamu pulang tak kawal ya sesuai undang-undang. Gitu kan. Harus begitu ya. Kan? Baru nanti yang ngawal di DPR juga ada itu loh. Tapi kan merasa bahwa mungkin publik merasa oh yang polisi mengawal DPR itu loh. Sebenarnya polisi juga menjadi korban menurut saya. Walaupun itu tugas Polri untuk mengamankan Ofitnas, Big Vital Nasional misalnya. Nah, oke, sekarang kita coba melihat peristiwa musibah ini, ya, Mas Teni. Terus terang itu baru terdengar kabarnya itu malam kemarin ya, malam kemarin. Banyak orang nggak percaya dan banyak juga orang baru tahunya tadi pagi. Ada yang mengatakan, oh masih hidup orangnya, masih, tapi dalam keadaan emergensi di semua rumah sakit ternyata sudah meninggal kan gitu. Nah, kalau dilihat dari beberapa cuplikan video-video yang ada di TikTok ya, peristiwa ketika segerombolan ojol gitu mengerubuti sebuah mobil ya kan. Itu memang terlihat itu sudah spontan reaksi orang barangkali ya kan. Mungkin juga polisi yang ada di dalam mobil itu ketakutan juga ya kan, atau karena capek, ketakutan. Sehingga pilihan orang yang ada di dalam mobil itu hanya segera menghindar ya dengan dia mungkin sudah nggak aware juga bahwa entah ada orang di bawah mobil, entah ada orang di depan mobil, ya kan, yang penting cepat menghindar. Nah, dalam situasi yang crowded seperti itu, Mas Teni, hukum apa yang bisa diterapkan kepada polisi yang terperangkap dalam situasi seolah-olah dibunuh atau terbunuh gitu loh? Dibunuh atau membunuh akhirnya. Bicara teknis dulu ya. Teknis. Ini mobilnya kan mobil rantis, kendaraan taktis lah, taktis yang memang tinggi dia. Dan dengan cara yang sangat dekat antara mobil dengan korban, saya melihat itu ada blind spot. Oh, itu udah blind spot itu ya? Blind spot, saya melihat itu blind spot. Saya kembali ke pernyataan tadi, saya meyakini bahwa tidak ada anggota Polri atau TNI atau siapapun yang berjaga yang sejak awal berjaga itu punya niat untuk melukai masyarakat. Saya yakin tidak. Ini adalah kejadian yang menurut saya kelalaian. Kelalaian siapa? Ya pasti lalai drivernya lalai. Oke. Ya. Dia melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang akhirnya menimbulkan korban jiwa terhadap orang lain itu lalai. Saya yakin tidak sengaja. Kelalaian tapi tidak disengaja gitu ya? Ya siapa sih yang mau sengaja kondisi seperti itu? Mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Atau itu yang terjadi. Kalau dari sisi ketidakhati-hatian? Ya lalai, tidak hati-hati. Walaupun saya sangat apresiasi kepada Kapolri karena dengan sangat cepat meminta maaf. Ini berarti pengakuan terhadap adanya kelalaian, kesalahan kan, mendatangi keluarga korban. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan negara akan intinya negara akan bertanggung jawab lah untuk mendukung keluarga korban supaya pulih itu ya. Saya kira negara sudah on the track dalam menyikapi ini. Tetapi yang lebih penting lagi, kita kembali ke isu awal deh. Isunya apa sih? Yang pertama ini, diberesin dulu isunya ini. Kalau ketika isunya sudah beres, tapi ternyata masih ada yang demo, nah baru kita tanya, siapa sih yang nyuruh orang demo ini? Kan isunya udah beres. Ya, kalau dilihat dari peristiwa yang tanggal 28 kemarin, ya itu kan sebenarnya demo yang dilakukan oleh Hari Buruh. Isunya sebenarnya supaya penghapusan outsourcing gitu, ya kan, di perusahaan-perusahaan. Nah, sebenarnya nggak terlalu masif dibanding tanggal 25. Nah, memang malam harinya, padahal kan hujan ya kemarin, hujan deras lumayan kan. Tapi kita melihat loh, ini kok masih demo gitu loh. Nah, ini tentu jadi banyak pertanyaan. Ini orang-orang yang demo di malam hari dan dalam keadaan hujan, motivasinya apa begitu? Gimana cara menjelaskannya? Saya kira kita kalau misalnya mau diteliti lebih jauh,
mungkin kita perlu riset ya. Sebagai akademisi saya lebih pendekatan riset, bukan pendekatan teori konspirasi. Menurut saya teori konspirasi itu bukan teori, tapi hanya orang, kalau istilahnya Jawa, otak-atik gatok itu kan, pendapat dia dipaksakan. Kita perlu riset sebenarnya, siapa sih yang ngajak mereka, apa sih niat mereka, dengan pendekatan berbagai teori, termasuk dalam disiplin saya, teori intelijen misalnya, apa sih niatmu? Ada nggak niat jahat? Ya kan? Jangan-jangan, saya sudah mulai yakin, sebenarnya mereka juga korban. Peserta ini kan korban dari situasi, pengen ikut ada ajakan gitu kan. Kalau pelakunya siapa? Pelakunya ya apakah ada orang yang niat jahat seperti itu? Ya kita cari pelaku yang tadi saya sampaikan, misalnya yang bawa bambu, yang teriak-teriak provokasi, itu pelaku, aktor-aktornya itu. Tapi masyarakat biasa seperti ini kan dia kan orang yang mengkritik, yang itu haknya dilindungi undang-undang. Nah, ini menjadi pelajaran penting bahwa situasi rawan itu muncul kapanpun ketika massa berkerumun, kemudian berhadapan dengan pihak lain yang dianggap berseberangan, itu bisa muncul situasi rawan. Situasi rawan itu dengan sangat mudah ancaman terjadi, kejadian terjadi. Nah, ini yang mungkin perlu kita menjadi kritik bagi kita untuk mencegah terjadi situasi rawan. Misal, ya kalau unjuk rasa sudah jam 5 selesai dong, sesuai undang-undang, yaudah kembali tempatnya, bubar aja. Kenapa nih sampai malam, sampai jam 9 pun, bahkan kita melihat mereka mengejar-ngejar petugas loh, dengan besi, dengan pentungan gitu. Ini yang saya kritik. Ada yang pakai besi, ada yang pakai pentungan. Niatmu apa? Bukankah niatnya itu mengkritik DPR? Kenapa kemudian mereka malah menyerang polisi? Siapa yang nyuruh mereka? Berarti, apakah ini alamiah respon atau mereka aksi reaksi? Kalau alasannya, loh saya diserang dengan gas air mata, lalu saya balik nyerang, misalnya seperti itu. Bisa juga terjadi kan? Makanya kita tidak bisa menghakimi siapa yang salah dalam peristiwa ini sebelum kita mendapatkan data-data detail, termasuk apa sih niat mereka, siapa sih yang menyuruh mereka, itu loh. Tapi kita kembali kepada isu utama, jangan sampai ini semua mengaburkan isu utama. Tapi memang karena medsos, isu utamanya sudah bergeser. Udah kabur sekarang. Benar. Dan sekarang malah Polri yang menjadi isu utama sebagai yang lalai. Gitu. Nah, pada saat peristiwa itu, sebenarnya apa sih tujuan para ojol ini untuk mengerubungi mobil rantis yang sebenarnya sudah siap akan moving kan kalau kita lihat videonya. Nah, apakah memang mereka berniat atau dilihat oleh polisi yang ada di dalam mobil rantis itu ingin mencederai mereka sehingga mereka harus kabur dan tidak lagi mengindahkan keselamatan orang yang ada di sekitar mobilnya gitu loh. Ya kalau Bapak pernah berkerumun dalam situasi ratusan ribuan orang berkerumun gitu kan dalam situasi seperti itu, bersituasi kondisi marah, capek, itu semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Ini kan bukan di ruang kelas yang bisa dikomando, semua duduk, semua berdiri. Ini di jalanan tanpa komando, tanpa pemimpin kan, ojol kan. Kondisi mereka capek, kondisi mereka marah gitu kan. Nah. Tapi menarik begini. Ketika nanti ada unjuk rasa, coba disampling deh, tanya apa isunya, kenapa demo ini? Ini kan perlu kita tanyakan kan. Kalau ternyata mereka tidak tahu apa isunya, apa demonya, ya mereka ikut-ikutan dulu. Tapi kalau mereka satu isu, saya pengen kebijakan ini dibatalkan, semua sama kompak, oh berarti ini murni, ya murni kan. Ini saya kira perlu di-riset sih, riset supaya kalau terjadi lagi, sebenarnya upaya pencegahan juga sudah dilakukan, mesti berdasarkan riset. Saya mendapatkan data bahwa Polri juga sudah melakukan pencegahan serombongan pelajar yang dari berbagai daerah dicegat. Dicegat mereka ingin unjuk rasa dari daerah-daerah. Ini kan upaya pencegahan kan. Tapi ketika sudah menjadi besar ini memang upaya-upaya pencegahan itu karena ada tactical gap yang tidak bisa melampaui dari isu ini, akhirnya terjadi. Nah, dalam aspek law enforcement-nya, menurut Mas Teni, apakah serta-merta Polri bisa disalahkan dalam musibah ini? Ya terhadap kejadian itu karena sudah ada korban jiwa pasti ini akan diproses hukum. Saya yakin Pak Kapolri juga pasti tegas terhadap
institusinya terhadap anak buahnya untuk melakukan proses terhadap anggotanya yang lalai, kemudian entah lalai entah sengaja ya, nanti itu biarkan proses di propam yang menyelesaikan, dan saya yakin pasti akan dihukum itu. Tapi siapa yang disalahkan? Saya kira ya terhadap pelakunya itu pasti akan diproses. Tapi kita tidak cukup hanya dengan memproses itu. Kita perlu perbaiki bagaimana komunikasi dengan masyarakat, perlu perbaiki juga bagaimana kebijakan-kebijakan itu dapat disampaikan kepada masyarakat, perlu diperbaiki juga bagaimana negara itu melakukan kontranarasi yang beredar sehingga membuat masyarakat itu punya, dalam teori intelijen, niat untuk melakukan kritik, atau niat untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Nah, kalau kita melihat peranan influencer yang tidak dimiliki oleh pemerintah saat ini, bahkan kita memang punya kantor juru bicara kepresidenan atau kantor komunikasi kepresidenan, tapi kan itu juga nggak berjalan seperti yang diharapkan. Artinya yang bisa memang mentransformasikan isu-isu yang disukai publik atau isu-isu yang tidak disukai publik yang langsung bisa dijelaskan. Kan nggak seperti dulu. Dulu di era Pak SBY misalnya, ada juru bicara yang bisa langsung speak up ketika sesuatu ditanyakan oleh masyarakat. Sekarang siapa? Nggak ada. Nah, yang ditunjuk oleh sebagai jubir adalah malah Mensesnek, kan gitu loh. Dan fungsi-fungsi itu pun juga tidak jalan maksimal. Nah, ke depan, Mas Teni, adanya gap ya di dalam mengantisipasi ini, apakah ini bagian dari kelemahan pemerintahan Prabowo yang memang tidak boleh ada lagi di waktu-waktu mendatang? Ya, tidak ada yang sempurna kan. Tidak ada yang sempurna di dalam suatu pemerintahan, pasti ada celah-celah seperti itu. Tapi saya kira ini segera diperbaiki dengan memperbaiki pola komunikasi, dengan mulai memperhatikan siapa sih orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan publik dengan baik. Kemudian media-media juga dirangkul, ya kan? Media-media dirangkul, influencer dirangkul, tidak hanya untuk kepentingan tertentu, tapi negara kan punya program, ini sampaikan itu loh. Kenapa disampaikan? Ini kan dari pajak masyarakat. Sampaikan kepada mereka, ini pajakmu tak gunakan untuk ini. Gitu loh. Nah, kalau dengan gaya pemerintah mungkin masyarakat terlalu formal ya, tidak masuk. Tapi dengan gaya-gaya influencer yang dengan followernya masing-masing, kan udah punya basis massa nih. Ini basis massanya, ini basis massanya. Setiap podcast juga udah punya followers kan. Ini bisa disampaikan dulu. Diajaklah pemilik isunya untuk menjelaskan. Gitu. Saya kira itu bisa dilakukan walaupun tidak langsung bisa menyelesaikan isu ini misalnya hari ini, kemudian semua influencer diminta menjelaskan, tentu tidak secepat itu ya, tapi diperbaiki. Dan memang harus diperbaiki karena kalau ada celah-celah seperti itu, celah-celah ketidaksempurnaan di dalam pemerintah, kan tidak bisa didiamkan kan. Masyarakat melihat itu kan, ini ada upaya perbaikan. Celah itu yang bisa menjadi ancaman kan. Ya, kita melihat seolah-olah saat ini pemerintah tidak peduli dengan apa reaksi yang ada di grassroots gitu loh. Ya, akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sepakat dengan Mas Teni bahwa tidak ada pemerintah yang melakukan pekerjaannya yang tidak untuk mesejahterakan masyarakat. Itu udah pasti, saya setuju 100% pasti untuk itu. Tetapi persoalannya adalah implementasinya yang kadang-kadang banyak dipertanyakan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi karena itu sensitivitas itu kan sebenarnya harus dijembatani oleh orang-orang yang mampu mengelola komunikasi pemerintah dengan baik pada masyarakat. Apalagi tadi Mas Teni juga menyinggung bahwa ini era post-truth. Era post-truth itu harus dipahami oleh pemerintah sebagai komunikator dan juga harus dijelaskan kepada publik bahwa ini era post-truth, siapapun bisa membingkai kebenaran menjadi kesalahan gitu loh. Kesalahan menjadi kebenaran kan begitu. Ya kan? Ya, saya kira pemerintah punya akses ke banyak orang yang ahli dalam strategi komunikasi. Ya, dirangkul mereka lah. Dirangkul mereka untuk memberikan cara seperti ini gitu loh. Dan update juga, pemerintah juga mulai mengejar ketertinggalan ini ketika masyarakat itu sudah punya mekanisme untuk menyebarkan isu, menanam isu, memfabrikasi isu. Tapi misalnya pemerintah tidak
tidak bisa menanggapi itu, maka akan jadi seperti ini bulan-bulanan itu loh. Bulan-bulan. Bulan-bulanan. Begitu muncul suatu aksi itu kan, reaksinya seperti ini kan, besar sekali. Betul. Dan tidak bisa tercounter, tidak bisa ada kontra narasi. Jangan sampai tactical gap ini membuat negara menjadi akhirnya mengambil keputusan yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang itu. Betul. Artinya program-program pemerintah yang sudah dirancang bertahap, bertahun gitu ya, tidak akan jalan karena salah dimengerti oleh masyarakat. Ya, apalagi ketika ada ada dampak-dampak atau ada, saya melihat kemarin itu gimmick politik ya. Kalau mau lihat ada joget-joget seperti itu kan itu masyarakat jadi sakit hati. Iya. Ya, termasuk juga yang mengganggu emosional masyarakat adalah di tengah demo itu pemerintah memberikan tanda jasa, bintang tanda jasa, memang itu haknya pemerintah, haknya presiden. Tetapi yang dilihat dulu situasinya kan begitu loh, ya kan? Satu mengenai timingnya, ya kan? Ketika orang atau rakyat ini protes kepada pemerintah, kepada DPR, ya kan? Di hari yang sama, di hari protes itu, di hari demo itu, pemerintah menyelenggarakan sebuah prosesi acara pemberian tanda bintang penghargaan kepada sejumlah orang yang notabene itu juga dipertanyakan. Apa dasarnya si A, si B, si C diberikan tanda penghargaan? Jasanya apa? Orang lebih melihat, oh ini ternyata orang-orang berjasa kepada Pak Prabowo, bukan kepada negara. Nah, ini kan sudah aneh. Jadi akumulasi keanehan-keanehan yang dilihatkan oleh pemerintah, entah disengaja atau tidak, ini kan yang kemudian tidak dipikirkan oleh negara. Dampaknya akan seperti ini. Ya, mekanisme pemberian tanda jasa itu sebenarnya di negara kan sudah ada mekanismenya. Betul. Sudah ada mekanismenya, sudah ada tim yang meneliti dan lain-lain. Ini persoalannya kan di era sosial media ini semua jadi terbuka. Semua sudah terbuka. Ketika ada orang diberi tanda jasa, kemudian dia ada aspek negatif yang dilihat oleh masyarakat, pasti akan dikomentari, dikritik kan. Jadi dulu sebenarnya orang-orang juga sudah ada ya, tiap tahun diberikan penghargaan kan. Nah, saya kembali ke tadi, pemerintah harus siap menjelaskan. Karena semua serba terbuka sekarang. Ketika memilih A, B, C diberikan tanda jasa, dijelaskan seperti itu. Kritik masyarakat pasti ada kok. Pemimpin itu tidak mungkin menyenangkan semua masyarakat, tidak bisa. Keputusannya pasti ada yang buat masyarakat tidak suka. Kebijakan-kebijakan di pemerintah pembangunan misalnya, oke dibangun irigasi di sini, nanti ada jadi korban digusur kan, dipindahkan itu kan, ada yang tidak suka kan. Tapi demi kepentingan masyarakat banyak supaya tidak terjadi banjir, maka seperti ini. Nah, bagaimana memitigasi ini ketika ada orang tidak suka? Dikomunikasikan terlebih dulu. Saya akan membangun irigasi di sini, masyarakat yang terdampak, tak pindahin dulu ke sini ya, kan? Tak pindahin di sini supaya nanti setelah kamu pindah, irigasi tak bangun. Itu kan salah satu cara untuk memitigasi supaya ketidaksukaan itu tidak berakhir dengan kejadian yang menimbulkan korban misalnya. Kalau mereka pas digusur, melawan, ya kan, tiba-tiba bentrok di korban, ya kan. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Memang agak lama seperti ini, apalagi dengan era terbuka seperti ini. Tapi ini tantangan lah menjadi pemimpin. Tantangan menjadi pengambil keputusan bahwa keputusan yang dibuat itu pasti ada suka dan tidak suka. Dan pemimpin itu bukan dinilai dari apa keputusannya, tetapi bagaimana merespon ketika keputusannya itu ternyata tidak disukai oleh banyak orang. Bagaimana merespon itu? Itu sebenarnya indikator pemimpin yang di ujungnya seperti itu. Ketika dia bisa merespon dengan baik, kemudian jadi dari yang tidak suka menjadi suka, nah itu baru pemimpin yang hebat. Nah, kita kan khawatir kalau ini memang tidak dimitigasi dengan baik oleh pemerintah, mungkin yang akan terjadi tidak sekedar demo yang terus-menerus gitu ya, tetapi ya kita khawatirkan akan terjadi apa yang disebut dengan public atau civil disobedience, pembangkangan publik, pembangkangan sipil gitu. Ini kan lebih berbahaya lagi sebenarnya ya kan daripada demonstrasi. Nah, bagaimana peran negara jangan sampai ya, mungkin juga termasuk bagaimana intelijen memberikan masukan-masukan ya kepada stakeholdernya agar hal-hal yang jangan sampai itu terjadi benar-benar diindahkan oleh pemerintah.
Ya, kita dalam kasus yang korban ini, kalau misalnya dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa unjuk rasa yang lain kan sebenarnya kalau kita dalam perspektif intelijen kan ada suatu peristiwa nih, siapa sih yang diuntungkan gitu. Dalam peristiwa kemarin itu susah kita mencari siapa sih yang diuntungkan dalam peristiwa ini, ya kan? Karena semuanya dalam keadaan Leaderless loh. dilema ya kan. Mereka tidak ada pemimpin loh. Benar-benar. Mereka capek, yang Polrinya juga mungkin dalam kondisi dari 1 hari bertugas. Misalnya ada unjuk rasa, Polri itu bukan misalnya unjuk rasa jam 9, dia jam 9 tugas. Sejak jam 5 udah nutupin jalan. Betul. Udah apel di situ. Ya kan? Dalam kondisi seperti itu, ini kan kondisi ya. Nah, ya negara harus melihat ini, harus peka ya. Harus peka bahwa ke depan akan seperti ini terus, isu. Akan seperti ini, akan terjadi kalau tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Akan seperti ini terus. Ya, tapi jangan menanggapi seolah-olah wah ini pasti ada aktor, ini pasti ada pihak-pihak yang menurut saya itu bukan menyelesaikan masalah itu. Jadi pernyataan-pernyataan dengan menarasikan ada orang yang akan dikambing hitamkan itu justru negatif justru. Iya. Tidak produktif ya Mas ya? Iya. Yang dilakukan kan harusnya beresin isunya kan. Isunya aja beresin. Sampaikan pada masyarakat, jelaskan itu loh. Tidak perlu wah ini ada pihak-pihak yang menunggangi itu. Ya pasti ada yang kita dengar kan begitu. Ya kalau yang nunggangi ya berarti ada. Tapi itu biarlah itu menjadi urusan Polri, biarlah menjadi urusan intelijen untuk mencari siapa itu. Tidak perlu disampaikan ke publik. Tugas pemerintah pertama adalah ini ada isu seperti ini dikritik masyarakat, beresin isunya. Tugas Polri, tugas intelijen adalah mencari siapa sih yang memperkeruh itu, beresin. Harus bagi tugas. Terakhir Mas Teni, apapun ini sebenarnya dilihat orang itu masih dalam konteks konfigurasi kekuasaan, ya kan? Apakah Pak Prabowo sudah bisa lepas dari Pak Jokowi, ya kan? Dan atau Pak Jokowi masih ingin cawe-cawe, kan begitu selalu konteksnya. Nah, apalagi kita melihat dikaitkan dengan misalnya isu pemakzulan, ijazah palsu yang nggak segera dituntaskan, sehingga ada narasi-narasi yang dikembangkan di sosial media lagi di sosial media ya kan, seolah-olah geng Solo ini sudah merasa benar-benar sudah tidak sudah ingin ditumbangkan lah, dihilangkan lah, sehingga inilah bentuk-bentuk perlawanan gitu loh. Nah, apakah Mas Teni tidak melihat ada unsur-unsur seperti itu, gelombang-gelombang demo ini mulai terjadi? Ya, arah ke sana. Ya, ini kan masyarakat tuh senang dengan cerita-cerita seperti itu. Masyarakat itu senang dengan konspirasi itu. Mendengar itu senang kan? Wah, dia mulai mereka-reka peristiwa, menghubung-hubungkan. Senang dengan situ. Kalau saya lebih senang dengan fakta. Faktanya, konstitusi kita, Pak Prabowo Subianto adalah presiden sekarang. Dan Pak Jokowi presiden ya sudah berakhir digantikan Pak Prabowo. Saya lebih suka cerita itu. Secara konstitusi itu loh. Perkara ada hubungan yang baik, ya itu wajar. Karena Pak Prabowo adalah menteri dari Pak Jokowi. Ada hubungan baik ya wajar-wajar saja. Tapi saya tidak suka menghubungkan misalnya, wah ini pasti ada campur tangan Pak Jokowi. Faktanya udah berakhir kok. Saya tidak mau overthinking dengan menghubungkan itu, bikin capek. Tapi ternyata publik suka gitu loh. Apalagi kalau ternyata ada kejadian yang seolah-olah itu membenarkan asumsi dia itu. Tapi saya mensiasatinya gimana tuh Mas Teni? Publik di satu sisi ya, kan kalau kita misalnya kayak kita di podcast ini ya. Podcast ini kan ada kolam penontonnya. Artinya kolam penontonnya ini adalah misalnya ini loversnya Jokowi misalnya. Podcast tetangga ya kan. Ini kolam penontonnya adalah hatersnya Jokowi. Sehingga akhirnya ya isu yang berkembang atau dimainkan di banyak platform, even to YouTube, TikTok, ya kan, dan berbagai yang lainnya, akhirnya mereka mau masuk di ceruk yang mana, di kolam penonton yang mana. Nah, akhirnya apa? Antara berlaku supply and demand lagi. Ternyata kalau saya ingin dapat penonton yang banyak, saya harus membuat narasi yang menghina, menjelekan Jokowi dan keluarga, kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya ingin dapat viewer dari orang yang anti Prabowo, berarti saya harus mengembangkan ini. Nah, memitigasi ini
pemerintah seperti apa? Metodenya, toolsnya gitu loh. Itu kalau kita lihat kenapa itu terjadi kan banyak faktor kan. Post-truth tadi saya sampaikan. Post-truth, ya. Post-truth. Kemudian masyarakat itu kan lebih senang kalau pemimpinnya berantem kelihatannya. Jadi kayak gitu tontonan ya? kan. Ngeri juga Pak dong. Prabowo sama Pak Jokowi rukun dianggap wah ini masih dalam bayang-bayang. Ya kan kacau saja kan. Berarti Terus maunya masyarakat apa? Mereka berantem gitu. kayak sakit masyarakat kita dong. Saya nggak melihat sakit ya, tapi memang ini post-truth itu suka dan nggak suka itu. Oh, Suka dan nggak suka. Tapi ginilah, masyarakat, ayolah kita lihat bahwa pemimpin itu kan tidak harus diadu-adu. Kalau Pak Jokowi sudah jadi presiden, kemudian sekarang sudah berhenti menjadi mantan presiden, Pak Prabowo jadi presiden. Kalau perkara rukun, kan nggak apa-apa kan? Pak Prabowo dekat dengan Pak SBY, Pak Prabowo dekat dengan Bu Mega, dengan Pak Jokowi, ya bagus. Ya kan? Jangan terus harus dipaksa, oh ini kan sudah nggak jadi presiden, nggak boleh dong komunikasi. Nggak boleh dong, kan aneh itu kan? Ya ini post-truth Pak, post-truth. Saya kira ini PR besar di dunia pendidikan. Masyarakat diajak berpikir yang kritis, yang logis, bukan like and dislike, bukan post-truth itu, tapi daya kritikal, daya bagaimana mereka mengkritik dengan logis, mereka mengkritik dengan ya bukan dengan perasaan yang suka dan nggak suka, tapi memang ada dasar teorinya misalnya, ada tujuannya. Kita bicara konstitusi aja, memang presidennya sekarang Pak Prabowo kok, Pak Jokowi sudah tidak. Ya ini PR besar sih, tantangan kita. Saya kira di dunia ini Indonesia menjadi yang masyarakatnya sangat aktif bersosial media, dengan bermacam-macam kontennya, dan kebetulan kontennya sekarang yang paling ramai adalah politik, ya kita kelola. Jangan menciptakan trigger-trigger, jangan menciptakan aksi-aksi yang bisa disambut dengan reaksi yang akhirnya berdampak buruk. Saya kira semua pihak harus menahan diri, introspeksi. Ya tujuan kita adalah kepentingan nasional, kepentingan negara lah, supaya kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih makmur, sejahtera. Karena apa? Saya yakin kok banyak pihak di luar yang tidak ingin kita kuat dan banyak pihak yang ingin kita itu pecah supaya mudah dikendalikan. Iya. Itu yang selalu diingatkan oleh Presiden Prabowo, ya kan. Bukan itu menjadi sebuah excuse tentunya ya, tapi itu tentu masyarakat harus percaya dengan statement itu, ya kan, dari Presiden. Terima kasih Mas Stanislaus Rianta. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ya memang saat ini ya di era post-truth, demo terjadi dengan berbagai motivasi latar belakang. Nah, salah satu impact yang tidak terkendali bisa saja terjadi korban seperti yang menimpa almarhum Afan Kurniawan ini. Dan kita tentu berharap ya aparat kepolisian ya segera memproses ini, dan kita tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri ya, sudah memerintahkan Propam untuk melakukan proses hukum, dan 7 orang yang ada di mobil rantis itu memang sudah ditahan gitu loh. Dan kita sebagai warga masyarakat nggak usah juga ya membangun teori-teori konspirasi atas kejadian ini, bahwa ada demo ya itu adalah bagian dari kita berdemokrasi. Bahwa kemudian ada yang ditunggangi, ada berbagai macam konspirasi, sebaiknya seperti yang disarankan oleh Mas Teni, kita hanya berpijak kepada fakta-fakta aja, bukan kepada cerita, duga-duga, hipotesa apalagi. Nah, agar Republik ini tetap utuh, tetap sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, sebaiknya memang kita ya mengkritik pemerintah ya, tentu juga pemerintah memperbaiki diri. Jadi antara aksi reaksi itu berjalan berkesinambungan. Kalau satu pihak memberikan aksi dan reaksi yang nggak maksimal, pasti akan ada gejolak. Itu harusnya yang diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Kira-kira demikian diskusi kita. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.